Baik, mari kita memulai. Ya, kita akan lihat bagaimana soal yang kemarin harus dikerjakan. Nah, dalam mengerjakan soal Excel ini, ya, pertama kalian harus memahami penjelasan yang ada di sini dulu. Pahami dengan baik nih, apa nih maksudnya? Ya, jadi kalau kalian lihat penjelasan yang ada di sini ini menjelaskan data-data yang ada di kolom ID jual di sini kan? Ya, di kolom ID jual ini. Apa maksudnya nih angka-angka di sini? Nah, di sini dijelaskan bahwa 4 digit pertama itu adalah tahun transaksi, ya. Kemudian huruf ke berapa nih? Keempat atau kelima angka 2 yang di sini? Halo. 5, Pak. Yang kelima. 6. Nah, kelima. 5. Kelima atau keenam? Karena 6, Pak. 2017 4, tanda minusnya itu Oke, sudah 6. dianggap 1. 6. Ya, berarti ini 6. adalah huruf yang ke-6. Jadi huruf ke-6 itu kode transaksi, huruf yang ke-7 kode penyewaan, huruf yang ke-8 kode fasilitas. Sedangkan 4 digit yang terakhir ini hanya sekedar sebagai nomor urut. Ya, jadi kalian pahami bahwa oh ini kolom ID jual tuh maksudnya seperti itu. Ya, kemudian perhatikan yang kolom jam pinjam. Oh, ini adalah tentang waktu. Dia meminjam pukul segini, mengembalikan pukul 1. Ya, jam 4.30 berarti itu jam setengah 5 pagi. Dan dia mengembalikannya jam 1 siang. Oke. Kemudian apalagi yang harus kalian perhatikan? Yang harus kalian perhatikan adalah juga tabel-tabel tambahan yang ada di sini. Ya, perhatikan. Ya, apa nih maksudnya tabel biaya? Ya, kalian harus memahami tabel ini. Tanpa memahami tabel ini, kalian nanti ketika membuat rumus-rumus di sini bingung ini kapan dipakainya ya. Nah, kalau kalian lihat tentang tabel biaya ini tersusun berdasarkan kode transaksi. Gitu ya. Kode transaksi 321. Kalau kode transaksinya 3, oh berarti tipe mobilnya sedan. Biaya sewa per jamnya 175.000. Kalau kode transaksinya 2, tipe mobilnya minibus, biaya sewanya 110.000. Dan kalau yang pertama itu bus, harganya 450.000 per jam. Ya, kita lihat lagi yang berikutnya di sini. Tabel penyewa. Ya, kalau kalian lihat tabel biaya ini tersusun secara vertikal atau horizontal ini? Vertikal, Pak. Ya, betul ya. Oke, kalian yang apa latar belakangnya sepi-sepi aja silahkan nyalakan mic-nya ya biar kita bisa berinteraksi. Supaya nanti ketika kalian melihat rekaman ini juga kalian bisa memahami dengan jelas. Ya, dan tabel penyewa ini tersusun secara horizontal gitu ya. Dia disusun berdasarkan kode penyewa. Kalau kode penyewanya 1 ini penyewaan pribadi. Kalau yang 2 berarti yang menyewa perusahaan. Kemudian tabel fasilitas. Di sini juga ada tipe disusun berdasarkan kode fasilitas. Dan kalau kalian susunannya kok acak ya. Ada 2, 3, 1. Pak, boleh nggak data ini saya urutkan? Kalau Anda sudah mempelajari perintah sort, boleh saja diurutkan. Ya, tapi jangan dirubah. Kode fasilitas 2, fasilitas mobilnya AC, TV, video. Yang 3, AC, TV, video, internet. Yang 1, AC, TV, video, internet plus toilet. Ya, nah inilah data-data pendukung yang harus Anda pahami sebelum mengerjakan. Sehingga sekarang ketika mau mengerjakan tahun transaksi, ya, yang diminta di sini adalah hanya mengambil tahun transaksinya saja. Oh, berarti kalian tahu bahwa yang harus diambil adalah 4 digit pertama. Betul? Ya, Pak. Ya, Betul, Pak. sama nih kira-kira untuk mengambil 4 digit pertama dari data sebuah sel. Left ya, Pak. Ya, berarti rumusnya adalah, sebentar ini saya perbesar dulu ya. Oke, terlihat kalau segede begini? Terlihat, Pak. Jadi sama dengan left, gitu ya. Sama dengan left. Data yang mau diambil di mana? Ini kan. Sebanyak 4. Kurung, tutup.
Mudah, karena yang diminta tahun transaksi ya Anda hanya mengambil tahunnya saja. Enter, maka akan didapatkan tahun. Ya. Terus pertanyaan penting juga adalah angka 2020 ini adalah data teks atau number? Coba masih ingat nggak? Data teks ini Teks ya, Pak. data yang kita dapatkan dengan fungsi left ini adalah data jenis teks atau data jenis number? Teks. Ya, betul. Ini adalah data jenis teks. Ya, kenapa? Karena fungsi left itu kan mengambil data teks. Ini sendiri adalah sebuah data teks. Ya. Nah, terus apa pengaruhnya, Pak? Nah, yang harus lihat seandainya nanti data yang di sini ada proses-proses di sebelah kanannya, ada nanti tahun transaksi itu mungkin dikalikan, dibagi, ditambah, dikurangi, dan sebagainya, maka data tahun transaksi yang dihasilkan ini harus kita rubah menjadi number. Ya, tidak boleh dijadikan teks. Kenapa? Karena kalau dia tetap teks, ya beberapa operasi matematika itu akan menyebabkan isinya menjadi value. Ya, sebetulnya dalam latihan yang di sini tahun transaksi ini hanya berfungsi tidak akan dikenakan operasi matematika di sini. Jadi saya biarkan dengan dengan tetap sebagai teks juga tidak masalah. Ya, dalam contoh yang di sini ya, nggak masalah dijadikan teks juga. Jadi tinggal saya copy ke bawah gitu kan. Tetapi ini juga sebagai untuk pemahaman baru, tetapi kalau saya butuhkan bagaimana Pak untuk merubahnya menjadi number, ya, maka yang harus dinumberkan itu adalah hasil dari left ini, ya, yang harus dirubah menjadi number adalah hasil dari fungsi left, ya, maka untuk perintah atau rumus untuk merubah dari teks menjadi number adalah perintahnya ini, value. Ya, value kurung buka, apa yang di-value-kan hasil dari left. Maka di sini kita tinggal kurung tutup saja begini. Ya. Nah, dengan perintah value dari left B14,4 enter, ya, maka data ini sudah menjadi data number. Sehingga suatu saat mau dikenakan operasi matematika nggak masalah. Hasilnya akan benar. Itu ya. Ini saya rubah semuanya supaya rumusnya sama. Di sini juga sudah menjadi number. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jelas ya? Jelas, Pak. Kita melihat bagaimana mengisi tipe mobil. Ya, tipe mobil ini kalau kalian lihat ya, saya nggak membuka soal Oh ya, kita perlu membuka soal ininya ya, soal UTS-nya ya, supaya nanti kalian bisa melihat pertanyaannya apa. Ya, sebentar saya akan buka dulu soal UTS-nya. Ya, sebentar. Kalian 201 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sebentar. Oke, ya sambil ada proses pembukaan nanti kita lihat soalnya. Baik, sekarang kita lihat dulu kolom tipe mobil ya. Kalau kalian lihat di sini, data tipe mobil itu bisa diambil dari tabel biaya, bukan? Ini tipe mobil, bukan? Jadi kita akan mengambil data-data sedannya, minibus atau bus. Dan data tersebut nanti kita tempatkan sesuai dengan di sini. Gitu ya. Pertanyaannya adalah kayak contoh yang pertama, data yang pertama ini tipe mobilnya apa kira-kira jawabannya? Data yang pertama, kalau kita mau menghitung secara manual. Minibus, Pak, yang pertama. Ya, betul ya. Minibus. Kenapa jawabannya minibus? Kita lihat ya, ini kan penjelasannya. Oh, ini kode transaksi. Loh, kenapa yang dilihat kode transaksi? Karena tabel ini disusun berdasarkan kode transaksi gitu ya.
Sehingga kita lihat data yang pertama, kode transaksinya 2, maka di tabel lihat 2 itu adalah minibus. Gitu kan? Oke, nah Iya, Pak. dari logika kita yang melihatnya secara manual kayak begitu, maka Anda bisa memutuskan, oh kalau begitu rumus yang paling tepat digunakan untuk di sini adalah rumus lookup. Ya, lookup yang mana? Yang vertikal atau yang horizontal? Yaitu rumus yang vertikal. Vertikal. Kenapa? Karena tabel ini disusun berdasarkan vertikal. Begitu urut-urutan melihatnya. Ya. Nah, kalau urut-urutan yang cara kerja Anda ketika mengerjakan ujian tengah semester atau ujian akhir masih terlalu seperti begini, ya memang nggak akan sempat mengerjakan semuanya. Ya, seharusnya dalam ujian-ujian itu kalian langsung melihat tipe mobil, ini keputusan itu langsung tahu bahwa oh ini rumusnya adalah lookup vertikal. Ya, coba kita lihat ya, sama dengan VLOOKUP. Gitu ya. Ingat VLOOKUP, argumen yang pertama adalah apa? Lookup value. Gitu ya. Apa lookup value-nya? ID jual. Iya, lookup value-nya sebetulnya ID jual ini. Gitu ya. B14. Cuman ingat, B14 ini kan isinya 20, 20, 222, ada berapa banyak nih digitnya. Ya. Kenapa? Karena nilai ini nanti akan dibandingkan ke tabel. Paham ya? Dan pastinya nggak akan ada yang sama. Berarti seharusnya yang kita ambil itu adalah hanya kode transaksi dari ID jual. Makanya ketika kalian memahami ini, oh kode transaksi itu huruf yang ke-6 gitu ya. 6. Huruf Iya. ke-6, oh, berarti saya harus mengambil huruf yang ke-6 dari ID jual. Jadi tidak bisa menuliskan B14 saja. Jadi mengambil yang ke-6 pakai fungsi apa? Left, right, mid? Mid. Mid dari B14, gitu ya. Titik koma. Ya. Fungsi mid ini pertama yang diminta adalah apa? Mulai huruf yang ke berapa mau diambil? Berarti jawabannya adalah huruf yang ke-6. 5. Oh, 6 ya. Kan mulai dari huruf yang ke-6 kan? Sebanyak berapa digit? Ngambilnya sebanyak 1 saja. Kurung tutup. Nah, inilah argumen yang pertama dari lookup value. Kemudian titik koma. Gini ya. Itu argumen yang pertama, sudah selesai. Argumen yang kedua adalah yang namanya table array gitu ya. Table array itu kita harus menunjuk di mana letak tabelnya. Nah, karena tabel tadi kita belum persiapkan apa-apa, kita belum beri nama range dan sebagainya, ya, maka kita harus menyorotinya secara manual table array-nya. Ya, dari mana menyorotinya? Dari kode transaksi atau dari angka 3 ini? Bebas, Pak. Dari 3, dari 3. Iya, tidak bebas ya. Kalau manusia bebas, tapi kalau membuat lookup nggak bebas menyorotinya, yaitu dari datanya saja. Judulnya tidak boleh diikutin. Boleh nggak saya menyoroti hanya sampai tipe mobil saja? Boleh, Pak. Betul banget, jawaban yang tepat. Boleh banget. Loh kok boleh? Karena sekarang saya sedang mengisi tipe mobil. Tapi kalau Iya. nanti saya mau mengambil biaya sewa per jam, nggak boleh hanya sampai sini. Harus ke kanan. Nah, karena kita akan nanti juga mengisi biaya sewa, di sini saya menyorotinya sekalian aja supaya table array ini bisa digunakan untuk rumus yang berikutnya. Dan lihat hasilnya di sini tertulis adalah G3 sampai dengan I5. Ya. Nah, dalam lookup ini Anda tahu bahwa table array ini tidak boleh berhenti hanya sampai sini saja. Harus diapakan? Harus di absolute. Apa maksudnya diabsolutkan? Supaya ketika G3 ini di-copy ke bawah, dia tetap G3. I5 tetap I5. Kenapa harus diabsolutkan? Kenapa?
Karena tabel ini G3, angka 3 ini tidak pernah bergerak kemanapun, ya kan? Dia tidak akan pernah pindah ke G4 yang angka 3 ini. 2 ini juga nggak pernah mungkin pindah ke G5, ya kan? Itulah sebabnya ya G3 di sini harus diabsolutkan. Kenapa? Karena kalau di copy ke bawah, ya nanti G3 berubah menjadi G4, I5 berubah menjadi I6. Ya. Nah, bagaimana mengabsolutkannya? Dengan menekan tombol F. Ada yang masih ingat? F4. F4, betul ya. Jadi kalau kayak gini, letakkan kursornya ke tadi, tekan F4. Kalau I5-nya belum berubah, letakkan lagi di awalnya saja, tekan F4 lagi. Ya, inilah yang harus diabsolutkan. Ingat ya, alamat absolut itu macam-macam ya. Perhatikan ya di sini. Kalau saya tekan F4, dia berubah menjadi ini. Ini adalah semi absolut. Kenapa? Yang absolut hanya angka 5-nya, sementara I-nya tidak. Ya, kalau I-nya tidak absolut, artinya nanti suatu saat kalau di copy, I itu bisa berubah. Bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C, tergantung copy-nya kemana. Ya, kalau 5-nya nggak akan berubah. Kenapa? Ada dolarnya. Tapi kalau kayak begini, dolar I5 justru I-nya yang tidak berubah. Ya, 5-nya yang akan berubah menjadi 6 dan seterusnya. Sedangkan kalau begini ini kembali normal. Paham ya? Ingat lagi ya. Nah, dalam contoh ini kita akan mengabsolutkan dua-duanya. Ya, kenapa? Karena I5-nya selalu I5 nggak berubah kemana-mana, gitu ya. Kemudian titik koma, kok hilang? Ya, jadi tentang dolar ini bisa juga kalian ketikkan manual gini juga nggak masalah ya. Kayak begitu. Kemudian argumen yang ketiga adalah untuk menunjukkan kolom yang keberapa yang mau diambil datanya. Lihat di tabel. Tipe mobil ini adalah kolom yang keberapa kalau dihitung dari kode transaksi. Maka tipe mobil Kedua. adalah kolom yang kedua. Maka kita isi Kedua. titik koma, gitu ya. Nah, ingat ya, argumen yang keempat itu sifatnya opsional, boleh dipakai, boleh tidak, tergantung keadaan. Siapa yang masih ingat? Ya, keadaan seperti apa yang menyebabkan kita harus menggunakan argumen yang keempat? Itu acak atau enggak ya Pak ya? Kalau true dia nggak acak, kalau false dia acak sebenarnya. Ya, betul. Kalau data di tabel yang di atas ini tidak tersusun secara ascending, maka kita harus menggunakan argumen yang keempat dengan mengisinya dengan nilai false. Ya, tetapi kalau dia tersusun secara ascending, kita tidak perlu pakai argumen yang keempat. Tapi saya mau tetap pakai argumen keempat, boleh, cuman jawabannya bukan false, tapi jawabannya adalah true. Paham ya? Nah, dalam contoh ini tabel biaya tersusun secara ascending atau enggak? Enggak. Enggak. Iya, ya, tidak tersusun secara ascending, maka kita di sini memilih jawabannya adalah false. Ini boleh diketikkan, boleh dengan mengklik tulisan false yang ada di bawah ini 2 kali, boleh juga, sama aja. Kurung, tutup. Ya. Nah, inilah hasil akhir dari rumus lookup, sehingga kalau saya enter, loh kok kenapa NA nih kira-kira ya? Apa yang menyebabkan dia NA? Nggak tahu Pak. Ya, kita cek begini ya. Coba kita cek begini. Ya. Ini kemungkinan NA adalah angka yang diperoleh dengan fungsi MIT itu tidak sama dengan yang di sini. Ya, tidak sama dalam bentuk jenis. Ingat ya, saya menunjukkan di sini. Kalau saya pakai fungsi MIT aja gini ya, fungsi MIT. Ya, ingat tadi MIT yang di sini. Titik koma 6 titik koma 1 gitu ya. Tuh. Dihasilkan angka 2. Angka 2 di sini adalah teks atau number tadi? Itu teks, Pak. Teks. Kalau kalian lihat di sini, angka 2 di sini datanya apa? Data teks atau number?
Teks. Teks. Data angka 2 yang di sini 3, 2, 1. Nombre. Taunya dari mana kalau ini number? Atau ini teks, taunya dari mana kalau ini teks? Tidak tahu. Ya, nah makanya memahami hal yang dasar itu adalah hal yang dasar banget, sehingga ketika ada kesalahan-kesalahan kayak gini Anda bisa telusuri salahnya. Kalau nggak pernah tahu ya nggak akan pernah bisa memperbaiki nih. Ya, nah makanya pahami, lihat baik-baik bahwa data di sini jawaban yang tepat adalah ini adalah data number, Pak. Ya, apa yang membuktikan bahwa ini data number? Buktinya adalah bahwa di sel yang di sini terlihat hanya ada angkanya doang, tidak ada simbol-simbol yang lain satupun. Paham? Ini adalah number. Tetapi memang angka 2 ini bisa jadi teks, bisa kalau saya mengertinya kayak gini. Tanda petik 2 kayak gini. Ini adalah data teks. Ya, sehingga kalau kalian lihat saya klik di sini angka 2-nya adalah teks di sini kan, lihat tanda petiknya terlihat. Paham? Kita lihat rumusnya. Jebret, wah udah ada jawabannya nih. Kenapa? Karena kita tadi sudah merubah angka 2 ini menjadi teks. Sehingga ya, teks itu sama persis dengan yang dihasilkan oleh fungsi MIT. Bapak, saya ngubahnya di table ini, Pak. Di table tipe mobil. Jadi VLOOKUP, value, mid, begitu, Pak. Ya, jadi ya ini ada beberapa alternatif memang ya. Ingat rumus itu kita bisa lakukan dengan berbagai macam cara. Membuat rumus itu seperti kalau Anda diminta dari rumah diminta menuju Mall Bekasi misalnya. Bisa berbagai macam cara Anda bisa menuju ke sana. Ya, tergantung pemahaman Anda tentang jalan menuju ke sana. Kalau Anda yang nggak paham, mungkin Anda mampir ke Tanjung Priuk dulu mungkin aja. Ya, tapi akhirnya sampai juga Mall Bekasi. Salah nggak? Nggak salah, jalannya panjang aja. Tapi ada juga yang bisa langsung dalam waktu sekian menit bisa langsung sampai. Kenapa? Karena dia tahu jalan yang singkat. Ya, yang mana yang salah? Nggak ada yang salah. Yang penting hasilnya tercapai. Ya, jadi dalam contoh kayak di sini, tadi ketika ini saya rubah menjadi teks, ya, ini perhatikan ya, angka 3-nya juga saya rubah jadi teks deh di sini ya. Ini saya tanda petik, ini saya tanda petikan, jadi ini semua sudah jadi teks. Maka rumus ini saya hapus dulu ya, ini. Maka ketika saya copy ke bawah, hasilnya benar, ya nggak? Ini 3, kodenya 3, sedan, gitu ya. Ya, Pak. Tapi coba sekarang ini saya kembalikan ke number, ke data aslinya. Ini 3, ini 2, ini 1. Ya. Jadi lihat sudah saya kembalikan menjadi tag, menjadi number. Kita lihat rumusnya, NA semuanya. Ya. Nah, tadi yang diusulkan oleh siapa tadi yang mengusulkan? Yaitu merubah apa yang dihasilkan oleh MIT ini menjadi number. Seperti tadi contohnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu apa? Gimana? Contoh seperti kita mengisi tahun transaksi tadi ya, yaitu dengan menambahkan value dalam kurung MIT seperti begini. Enter. Ada hasilnya kan? Kita kopikan ke bawah. Hasilnya sama dengan yang Iya, Pak. ya. Jadi kalau kalian lihat alternatifnya yang mana yang mau dipilih? Boleh menjadikan hasil MIT ini menjadi value. Kalau Anda lakukan begini, tabelnya nggak dirubah. Ya, Anda hanya merubah rumusnya. Tapi kalau Anda nggak mau pakai value, Pak, saya kalau ada yang nggak tahu value, ya cara satu-satunya adalah merubah ini. Yang repot adalah apa? Kalau dengan cara ini, kalau tabel di sini datanya ada ratusan. Masa mau merubah 100-100-nya? Kan nggak mungkin. Makan waktu, ya kan? Maka alternatif yang paling yang efisien adalah dengan menggunakan value ini.
Oke, tapi dalam contoh ini boleh nggak saya pakai merubah ini jadi teks? Boleh saja. Saya ikutin ya sampai sini ya. Ada pertanyaan dulu. Halo. Belum, Pak. Ya, Bapak. ya ini Enggak, Pak. kalau kalian diam aja saya pikir kelas ini tidak ada penghuninya. Baik, saya lanjut ya. Oke, nah sekarang kita lihat biaya sewa per jam. Kalau kalian lihat biaya sewa per jam itu ada bersama tabel yang ada bersama kolom tipe mobil dalam tabel biaya. Artinya bahwa kalau begitu rumus untuk mencari biaya sewa per jam ini juga menggunakan lookup yang sama dong dengan tipe mobil. Betul? Hanya saja perbedaannya apa? Perbedaannya kalau tipe mobil kolomnya 2, kalau biaya sewa kolomnya 3. 3. Gitu ya. Maka kalau kita lihat kalau gitu dalam rumus ini apa yang berbeda dengan biaya per jam? Yaitu hanya ininya saja yang berbeda ya. Apa ini kan? Betul? Iya, Pak. Yang lainnya sama persis. Oke. Nah, kalau gitu pertanyaannya, Pak, boleh nggak saya copy? Nah, ini kalau Anda mengcopy hati-hati. Ya, perhatian nih. Kalau Anda hanya mengcopy begini, gitu kan value. Kemudian Anda tahu, wah ini salah, pasti biaya kolomnya belum saya rubah. Oke, kolomnya saya rubah menjadi T3. Enter, gitu ya. Begitu di enter, masih salah juga. Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang melihat? Mari kita diam-diaman dulu selama kurang lebih setengah jam. Itu meet-nya salah, Pak. Kayaknya bukan C14 deh. Betul sekali ya. Ingat, karena kita tadi melakukan proses pengkopian dari kiri ke kanan, maka yang tadinya B, ini kan ingat, ini kan alamat sel ini ya, alamat sel yang sifatnya akan berubah. Ya, kalau di copy ke kanan dia akan menjadi dari B menjadi C. Ya, barisnya berapa? Barisnya tetap 14 karena ngopinya dari kiri ke kanan. Tapi kalau ngopinya atas ke bawah, B-nya tetap 14-nya berubah menjadi 15. Ya kan? Coba lihat nih, kalau contoh di sini ya kan, nih B-nya tetap tapi kolomnya yang berubah. Tapi kalau di kolom di copy dari kiri ke kanan, ya 14-nya tetap tapi C-nya yang berubah. Jadi sebetulnya yang salah itu adalah ini. Kalau kita ganti ini menjadi B, maka rumusnya akan menjadi benar. Oke? Jadi kembali lagi bahwa ketika kalian sudah memahami lookup tapi tidak memahami hal yang mendasar tadi, ya, tentang alamat sel, ketika di copy kayak tadi terjadi salah setengah mati nyarinya. Ya. Jadi kalau Anda sudah lookupnya sudah gape lah ya. Anda tahu istilah gape? Tahu? Enggak. Nggak tahu ya. Enggak tahu, Pak. Istilah gape itu udah ahli banget lah. Wah, lookup mah saya udah di luar kepala Pak, udah ahli lah pokoknya. Tetapi kalau Anda tidak mengetahui hal yang mendasar tentang copy paste di Excel, maka ketika ini kan di copy, saya copy ke kanan kayak tadi ya, saya ulang lagi ya. Kemudian ini saya rubah nih, saya tahu ini salah nih bukan 2. Kan yang mau dihitung biaya sewa per jam, Pak. Oke, 3. Ya, oke inilah rumus yang betul. Oke, begitu di enter salah, langsung bingung setengah mati. Kenapa? Karena tidak menyadari kesalahan itu ada di sini. Ya. Sebetulnya ketika kita membuka rumus ini gini, maka perhatikan di sini biru-birunya juga kan berpindah kan. Dia menjadi ngambil tahun transaksi, padahal yang harus diambil adalah ID jual.
Maka cara merubahnya itu C ini boleh diketikkan langsung atau boleh biru-biru ini, lihat ya. Biru-biru ini saya pindahkan, pakai mouse saja memindahkannya. Saya klik tahan, saya geser ke sini. Bentar. Ya. Mouse-nya di sini ya. Mouse-nya di sini ya, di garisnya. Saya klik tahan, kemudian saya geser ke sini. Maka lihat, B-nya udah berubah ya kan? Nih lihat, saya bawa jalan ke tempat lain dulu deh. Tuh, lihat, berubah-ubah kan? Maka saya tempatkan di tempat yang sesuai di sini. Ya, enter, maka hasilnya betul. Ya, oke, ini tampilannya saya gunakan koma, kemudian saya tinggal copy ke bawah. Ya, ingat ya, untuk mengcopy ke bawah juga jangan selalu biasakan dengan klik tahan geser begini. Ada cara yang lebih cepat, yaitu apa? Dengan mendouble klik. Apa yang di double klik ini loh? Tanda kotak kecil yang di pojok kanan bawah ini. Di double klik, klik-klik. Ya, kenapa fungsi double klik ini berpisah? Karena apa? Bisa dilakukan karena di sebelahnya sudah ada isinya. Kalau di sebelahnya belum ada isinya, double klik ini nggak berfungsi. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Oke, yuk sekarang kita isi tipe penyewa. Ya, kalau kita lihat tipe penyewa juga masih berdasarkan tabel gitu ya. Tabel ini dia. Ini ada tipe penyewa. Ya. Nah, kalau tadi kita menyoroti rumus lookup-nya, kita soroti manual, tapi kali ini kita adakan persiapan dulu. Ya, supaya nanti kita tidak menyoroti secara manual. Ya, supaya kita tidak repot-repot lagi menekan F4 untuk mengabsolutkan lah dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan persiapan? Yaitu, karena nanti lookup itu membutuhkan tabelnya yang ini, gitu ya. Bukan dari judul, maka tabel yang di sini kita beri nama range, kita beri nama. Kita kasih identitas untuk area ini saja. Ya, yang disebut sebagai nama range. Ya, tentu Anda masih ingat ya memberikan nama range. Ya, saya nggak akan ulang tentang cara membuat nama range, tapi saya di sini melakukan dengan cara yang apa? Cepat aja, sebentar. Ya, jadi caranya ingat ya, saya blok area yang mau diberi nama, kemudian kita masuk ke sini ya, saya klik ini aja nih, ya, yang tulisan L2, kemudian kita beri nama, ya, misalnya itu adalah tabel penyewa, saya beri nama tabel penyewa. Ingat nggak boleh pakai spasi ya, nggak boleh tabel spasi penyewa, salah, error nanti. Tabel penyewa, enter. Maka Excel sudah mengenal ini sebagai tabel penyewa. Sekalian deh ini satu lagi ya. Ini tabel fasilitas. Maka ini saya blok. Kemudian sekali lagi saya letakkan ke sini. Kemudian saya beri nama tabel fasilitas. Enter. Maka Excel sudah mengenal bahwa ini adalah tabel fasilitas. Nah, kalau sudah demikian, yuk kita isikan tabel penyewa. Mana dia tabel penyewa? Ini ya. Kita mau mengisi tipe penyewa. Ini penyewanya apa? Ingat tadi, tipe penyewa itu yang mana kode penyewa adalah huruf yang ke-7 yang menunjukkan kode penyewa. Jadi kalau kita lihat huruf ke-7 ini isinya 212112 gitu ya. Oke, rumusnya apa? Yang harus kita gunakan? Sama dengan akhirnya ada juga yang menjawab apa? Lookup. Lookup. Lookup kurung buka. Ya. Value. Apa? Ya, Value. tapi di sana kan dalam bentuk number. Ya, value mid gitu ya.
ID jual, titik koma, berapa? Ke-7, titik koma, 1. Kurung tutup, gitu ya. Ini menunjukkan lookup value-nya, titik koma. Table array-nya tadi sudah kita beri nama, maka kita kalau hafal ya kita ketikkan langsung di sini boleh. Tapi kalau nggak hafal, ketik huruf pertamanya aja T misalnya, maka akan muncul tuh segala macam nama tabel yang diawali huruf T. Oh, oke Pak. Ini ada tadi tabel fasilitas atau tabel penyewa? Tabel penyewa. Saya Penyewa. tinggal pilih tabel penyewa, begitu. Pak, saya nggak suka nyorot-nyorotin, saya mah sukanya ngetik aja. Boleh, silakan aja. Tabel penyewa, sama saja hasilnya. Ya, kemudian titik koma. Ya, di baris yang keberapa yang mau diambil? Baris ke-2, gitu kan? Iya. Oke, datanya sudah urut ascending belum? Udah. Sudah urut ascending, betul. Maka saya boleh sampai sini saja. Nggak usah klik through lagi Pak. Nggak usah menggunakan argumen yang keempat. Karena argumen yang keempat itu tidak perlu dipakai kalau tabelnya sudah ascending. Ya, jadi begini saya enter, maka kalian lihat, nih tipe penyewanya organisasi. Betul ya, dia 2. Coba kita isikan ke bawah. Ini organisasi 2 juga, ini pribadi, betul ya? Coba, Pak, seandainya saya menjawab di sini ascending, jawabannya di sini harus true, gitu ya. Kalau mau tetap menggunakan argumen yang keempat, boleh. Tapi jawabannya harus tetap true, kayak gini. True, lihat hasilnya, ini organisasi, saya copy lagi, hasilnya tetap sama. Oke, jadi dengan atau tanpa true, kalau hasilnya apa, tabelnya sudah tersusun ascending, nggak masalah, sama saja. Inilah tipe penyewa. Kemudian kita akan mengisi fasilitas mobil. Kalau kita lihat bahwa fasilitas mobil juga sudah tersedia dalam tabel. Tapi kali ini adalah tabelnya ini. Tabel fasilitas. Ya, maka prosesnya juga sama saja dengan tabel-tabel yang tadi ya, dengan kolom-kolom sebelumnya ya. Berarti di sini sama dengan apa? VLOOKUP atau HLOOKUP? VLOOKUP. VLOOKUP, iya. VLOOKUP. Kurung buka. Coba saya minta salah satu dari kalian membantu saya meneruskan. Saya akan biasanya meminta kalian yang diem-diem, gak ada suaranya. Kalau yang sudah sering ngomong, saya nggak akan suruh. Ya kayak Raya, nggak akan saya minta. Yang diem-diem aja nih, yang diem-diem itu misalnya siapa ya? Lawrence. Pak, saya boleh nanya bentar nggak Pak? Iya, boleh, silakan. Tadi kan saya nyoba ya Pak, yang pakai value, terus meet, habis yang tadi Bapak kasih tahu. Ya. Tapi sebelumnya mohon maaf ya Pak, saya off kamera soalnya koneksi saya kurang bagus wifi-nya. Iya, senang ya, oke. Terus tadi pas saya coba pakai yang value itu ternyata dia many arguments, ada notif kayak gitu. Akhirnya saya ganti alternatifnya jadi yang dari number itu saya ubah ke teks kayak gitu Pak. Nggak apa-apa kan ya Pak? Nggak apa-apa. Cuman harus Tapi lebih. Cuman kamu juga harus bisa mencoba saat data numbernya tetap number, tapi di rumusnya yang pakai value. Oh iya, nanti next time saya coba ya Pak. Diusahakan ya. Nah, oke. Nah, pesan too many argument. Too many argument itu biasanya disebabkan kayak lookup itu kan hanya ada 4 argumen kan? Saya ketikkan di sini lihat titik-titik, titik koma, titik-titik, titik koma, titik-titik, titik koma, titik-titik gini. Nah, kalau kalian lihat dalam contoh yang saya kerjakan ini adalah argumen pertama, ini argumen kedua, ini argumen ketiga, ini argumen keempat.
Ya, too many argument itu biasanya disebabkan misalnya tanpa sadar ada titik koma di sini. Nah, ini kan jadi 5 argumennya, betul nggak? Argumen pertama Betul. ini, argumen kedua antara titik koma yang nggak ada isinya ini, argumen ketiga, keempat, dan kelima. Ini akan menyebabkan pesan sponsor too many argument. Oh, oke. Ya, jadi kalau ada muncul pesan too many argument, lihat lagi, bener nggak titik koma pembatasnya? Biasanya sih ada yang kelebihan. Oke, Pak. Nanti saya coba cek. Oke, gitu ya. Baik, coba Laurencia, coba bantu saya membantu mengisikan ini. Yuk, Lauren. Lanjutannya apa nih? VLOOKUP, kurung buka. Yuk, sambil nunggu Laurencia, mari kita ngopi-ngopi dulu ya. Lauren? Iya, Pak. Ya, bantu saya yuk. Kita lanjutkan. VLOOKUP, kurung buka, gimana? Laurencia Frida, kamu bisa dengerin saya? Ada masalah dengan koneksi? Enggak, Pak. Oke. Atau ada masalah dengan pemahaman? Bentar, Pak. Ini value. Ya, VLOOKUP, value. Buka kurung mid. Oke, buka kurung begini maksudnya? Sorry. Buka kurung begini. Iya, mid. Oke, mid. B14. Ini ada kurungnya lagi apa enggak? Langsung B14? Oh iya, buka kurung Buka B14. kurung B14. Ya, lihat ya, kalau saya nggak mau ngetik sendiri supaya nggak salah, saya klik sini ya. Nah, gitu. Terus? 0,8. Oke, 0,8. 0,1. 0,1. Tutup kurung. Tutup kurung. Tutup kurung 2 kali. Tutup kurung 2 kali. Iya, pinter. Terus? Terus udah. Udah, selesai. Iya, Pak. Selesai berarti enter dong. Ya. Oke, padahal tadi Tambah false. dalam teori VLOOKUP ada berapa argumennya? Ditambah false, Pak. Ya, sebentar. VLOOKUP itu argumennya ada berapa? 4. Ada 4. Oke, ada 4 kan argumennya ya, Laurencia Frida. Pak. Oke, yuk kita hitung. Ya, yang kamu sebutkan ini ada berapa banyak nih argumennya? Coba lihat. Ada berapa banyak argumen VLOOKUP untuk rumus yang sudah kamu yang kamu sebutkan tadi di sini? VLOOKUP ini sudah punya berapa argumen? Sudah punya 4 atau 3 atau 2 atau 1? 3. VLOOKUP yang kamu diktikan saya ini. Ada berapa nih argumennya dia? Ada 3. Ada 3. Coba yang pertama dari mana sampai mana? Dari B14 81. Ya, B14 81. Ya, B4 18 1 ini kalau kamu lihat
ada kurung buka kurung tutup, ini berarti punyanya siapa? Punyanya VLOOKUP atau punyanya MIT? Punya Meet. Punyanya MIT. Padahal pertanyaannya adalah argumennya lookup. Kalau B14, 8, dan 1 ini adalah argumennya si MIT dong. Karena dia ada MIT, kurung buka, kurung tutup, gitu kan? Berarti ini argumennya si MIT, bukan argumennya si lookup. Betul nggak? Iya, Pak. Iya. Sedangkan MIT ini sendiri mungkin adalah argumennya si lookup. Ya, jadi B1481 ini bukan argumennya lookup, ini argumennya MIT. Paham? Enggak. Oke, coba sekarang pertanyaannya lagi diulang. Berarti kalau gitu lookup ini ada berapa argumennya yang sudah kamu sebutkan di sini? Baru Baru berapa? baru satu. Baru satu. Iya kan? Iya, argumen lookup yang kamu sebutkan ini baru satu. Yaitu mulai dari mana argumen yang pertama ini, dari value semuanya sampai MIT ini adalah argumennya yang pertama, ya kan? Iya. Betul. Udah gitu di sini kalau kamu lihat kurungnya masih ada yang kurang satu deh. Kurung yang mana yang belum ada pasangannya? Kurung buka ini pasangannya dengan kurung tutup yang ini. Gitu ya, lihat yang saya blok kelihatan ya. Iya. Kurung buka ini pasangannya kurung tutup yang ini. Kurung buka ini apakah sudah harus dikasih pasangannya kurung tutup atau masih ada kelanjutannya fungsi value ini? Masih ada kelanjutannya, Pak. Value-nya. Value-nya Enggak ada kelanjutan. Ya. Value-nya itu hanya mau memvaluekan hasil MIT. Seharusnya kurung tutup begini dong, gitu ya. Iya. Paham nggak? Iya, Pak. Coba ini saya buatkan dulu kayak gini nih. Ya. Pertanyaannya kok kurung tutupnya banyak banget ya di sini ya? Itu ibaratnya kamu nulisnya kayak gini nih, kalau dalam rumus matematika sama dengan ya, misalnya 8 ditambah kurung buka 6 ditambah kurung buka 7. Lihat ya, kurung tutup gitu ya. Apalagi kalau di sini kamu awali juga dengan kurung buka, maka di sini menjadi kurung tutup lagi. Paham? Iya, Pak. Kenapa kurung tutupnya jadi ada 3? Ya karena ada kurung buka 3 yang di sini yang harus ditutup. Kenapa di sini ditutup? Karena saya mau menambahkan angka 86 sama dengan 7 saja. Setelah 7 ada lagi nggak? Nggak ada. Oh ya udah, berarti kurung tutup. Tapi yang merah ini belum ada pasangannya. Oh ya udah, saya kasih pasangannya lagi. Satu lagi begini. Padahal untuk rumus yang seperti begini, penggunaan kurung tutup di sini adalah hal yang apa? Hal yang tidak diperlukan. Rumusnya itu cukup 8 ditambah 6 ditambah 7. Apa nggak usah sebetulnya harus dikasih kurung tutup, bukan? Oke. Kan kalian sudah belajar penggunaan kurung buka kurung tutup itu adalah untuk memprioritaskan atau mengelompokkan suatu proses matematika, suatu rumus matematika agar dikerjakan terlebih dahulu atau dikerjakan oleh perintah yang mengikuti sebelumnya. Nah, jadi kalau dalam perintah yang kamu sebutkan di sini, sebetulnya kurung buka kurung tutup yang tidak perlu itu yang mana? Yang di sini nih, ini nggak perlu sebetulnya.
Sehingga aslinya harusnya kayak begini. Value kurung buka, ya, kurung tutupnya yang ini. Berarti yang di value kan apa? Apa yang ada di dalam tanda kurung ini. Itu Astrid, paham? Laurencia? Kok Laurencia? Kok Astrid sih? Laurencia Frida ya? Iya, Pak. Oke, yuk lanjut. Ya, terus lanjutkan nih. Ini berarti ini lookup ini baru argumennya yang pertama kan? Iya. Oke, lanjut. Titik koma. Tabel tambahan. Iya, apa tadi diberi namanya? Ingat nggak tadi? Berapa ya? Ya, untuk fasilitas mobil ini terletak di tabel yang saya beri nama apa? Coba nih, saya ketikkan T. Lihat daftarnya, ada namanya kan? Tabel fasilitas. Iya, betul. Tabel fasilitas ya. Terus? Terus di F4. Ya, kalau sudah menggunakan tabel tidak perlu di F4. Ya, kenapa? Karena dia letaknya sudah pasti di sini, jadi tidak perlu di F4. Paham? Iya, Pak. Oke, terus lanjut. Setelah ini apa? Koma 2. Oke, titik koma 2. Koma false. Titik koma false. Pinter. Begitu rumusnya ya. Maka diperolehlah fasilitas mobil, AC, ya, dan seterusnya ya. Ngopinya juga dengan cara cepat, klik-klik gini ya, maka langsung muncul isinya ya. Sampai di sini bisa diikuti semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Hai. Oke, bagaimana? Sebentar, saya stop share dulu. Bagaimana yang diam-diam aja bisa mengikuti? Pak, punya Bisa, saya. Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak, punya saya name, Pak. iya, kalau name itu salah mengetikkan nama, misalnya lookup ngetiknya O-nya cuma 1. Ya, misalnya saya menyebut Desi, saya menyebutnya desa. Itu oleh Excel disebutnya name. Kenapa saya orang namanya Desi kok saya sebutnya desa gitu loh. Paham? Paham, Pak. Oke. Ya, siapa lagi yang mau saya minta untuk memandu saya? Ya, Anissa Putri, gimana Anissa Putri? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Vina gimana Vina? Vina Yesika? Lagi ke belakang, Pak. Oh, lagi ke belakang ya. Oke, Safira kameramu kenapa Safira? Saya kayak Agatha, Pak, di handphone. Oh, pakai handphone. Iya, 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 iya. Iya. Oke, sampai sini bisa diikutin semuanya. Ya, jadi sekali lagi saya bukannya mau memaksa-maksa Anda pakai video, bukan sama sekali. Ya, tetapi supaya memaksa Anda untuk fokus. Ya, ketika kalian tidak pakai video, saya tidak tahu kalian itu di sana lagi ngapain di sana di rumah. Ya, entah lagi tiduran lah, lagi ngobrol lah, dan sebagainya.
Ya, sebetulnya bisa saja saya nggak peduli, ya udahlah terserah kalian, yang penting saya jelasin, selesai gitu lah. Kalau kata orang Sunda mah bodoh teuing. Ya, ngerti nggak ngerti bodoh teuing. Yang penting saya sudah menjalankan tugas mengajar. Cuman ya nggak begitu juga kali ya. Gitu. Ya, karena kalau saya lihat makin lama kelas ini makin relatif pendiam, ngerti nggak ngerti, diem aja. Ya, jadi salah satu cara untuk mengerti itu adalah bagaimana mengikuti apa yang dikatakan dosennya. Gimana ini habis ini apa? Kurung buka Pak, gitu loh. Ya. Terus habis ini apa? Haluk apa? Oke, benar, haluk up. Jadi itu juga untuk menguji bahwa oh saya benar. Ya. Kan kalau salah malu Pak, ya namanya juga belajar. Anda semua sini kan sedang belajar. Jadi jangan khawatir dengan kesalahan. Harusnya lookup Anda malah menyebutnya VLOOKUP, yang apa-apa. Berarti Anda tahu, oh ingat, oh kayak gitu tuh kenapa ya salahnya. Oh harusnya lookup, oh oke. Ya, dengan mengungkapkan dalam kata-kata, otak Anda akan bekerjanya lebih giat, lebih fokus, seperti begitu. Oke? Yuk, sekarang bantu saya, Safira. Safira. Safira, bisa dengar saya, Safira? Iya, Pak, bisa. Oke. Coba Safira nih, kebetulan kolom biaya sewa per jam saya kok tiba-tiba hilang ya. Yuk, tolong dong bantu saya mengisi biaya sewa per jam. Ya, bentar, Pak. Saya ini laptopnya dulu. Ya, ya lihat di layar aja ya, sama dengan apa nih? Biaya sewa per jam itu pakai tabel yang mana? Yang ini nih. Oh, yang ini nih. Oke, gimana Safira? Yuk, tolong lanjutin dong, bantuin. Boleh, Kak. Ini nggak Pak lihat tabel yang atas? Tabelnya, ini dia tabelnya. Oke. Oke ya. Oh, ya udah. Oke, kembali lagi ke sini sama dengan VLOOKUP, lookup, kurung buka, value, kurung buka, mid, kurung buka lagi, B14, ini ya. iya Pak. Terus koma, Oke. 6, terus koma, 1, terus double tutup kurung. Iya, double kurung tutup. Oke, gini terus. Terus koma lagi. Oke. Bentar Pak. Ini terus tabel yang diminta. Oke, tadi tabel yang diminta yang ini ya? G3 ya Pak? Iya, dari mana? Dari G3 atau dari G2? G3. G3 ya, dari sini Iya. ke bawah, ke kanan ini ya. Betul. Lalu Pak. Iya Pak. Tuh ya, coba kita lihat dulu, rumusnya sudah tertulis seperti itu. Oke. Terus ngapain nih Sarah? G3 pakai F4 ya Pak? Ya, ini kalau seperti ini, kalau baru menyoroti, dengan menekan F4 aja, semuanya langsung absolut. Oh iya.
Iya gitu Pak. Heeh. Oke, gitu ya. Oke, terus apa nih? Ya. Terus koma, Titik koma, 3, 3, koma, titik koma, false, false, terus tutup kurung. tutup kurung. Enter. Iya, Iya. betul banget. Terima kasih Safira. Oke. Baik Pak. Oke, sip ya. Ya, tepuk tangan. Hebat. Nah, ya, jadi teman-teman mahasiswa, saya nggak mungkin melakukan seperti ini satu persatu hanya untuk ngecek apakah Anda sudah bisa atau tidak. Ya, ini beruntung nih Safira bisa saya cek, bisa gitu ya. Kayak tadi siapa namanya Frida. Ya, sehingga supaya kalian bisa kebagian gitu, kalian yang harus kreatif. Pak, saya dong Pak. Pak, kalau gini gimana sih Pak? Kok saya nggak ngerti ya Pak gini-gini? Itu loh, jangan takut bertanya. Ya, ngerti ya, karena ini online ya. Apa takutnya sih membuka mic kemudian ngomong, Pak, saya kok nggak ngerti ya gini ya Pak, gitu. Kayak tadi yang name gimana? Berhasil nggak merubahnya yang name? Siapa tadi name? Desi. Berhasil nggak Desi? Name-nya diperbaikin. Iya, masih di mute kamu tuh, Des. Desi siapa, Pak? Udah berhasil, name-nya udah berhasil benar. Oh, eh masih belum, Pak. Kok belum? Iya, Coba, mau saya bantuin nggak? boleh, Pak. Dari tipe penyewa, Pak. Nggak tahu ada name-name-nya, Pak. Ya, karena kamu pakai HP kamu sekarang Iya, arahkan ke laptop. bentar, Pak. Ya, ya, ini saya sambil ngajarin Desi sambil menikmati goreng ubi ya. Wow, ubi apa tuh Pak? Ubi ungu. Ubi ungu. Iya, ubi ungu enak Pak. Iya, enak banget. Hobi banget ya. Beli sendiri, ngupas Dibikin sendiri. bola-bola ubi Pak. Males ah, yang cepet aja potong-potong goreng. Rebus lebih enak Pak. Iya, lebih natural, lebih enak. Nanti habis ngajar saya mau nyari singkong. Wah enak tuh Pak, dibikin gorengan. Saya baru dapat rumus membuat goreng singkong yang renyah habis, renyah dan crispy. Bisa jualan tuh Pak, dapat pemasukan. Pak, rumusnya gimana Pak? Bikin bola ubi, VLOOKUP, buka kurung. Gitu juga kata. Ya, sebentar nih, si Desi sudah Iya, Pak. menyiapkan, kita malah ngomongin ubi. Sebentar ya, saya spotlight dulu ya. Iya, Pak. Oke. Coba di enter dulu, enter. Oke, ada tulisan name ya. Oke, yuk coba dibuka lagi rumusnya. Yang lain coba bantu perhatikan ya. Coba lihat rumusnya. VLOOKUP, oke. Rumusnya agak digedein dikit bisa nggak, Des? Iya, Pak. Zoom-nya di Excel-nya digedein dikit. Iya, Pak. Supaya ke yang kecil-kecilnya juga kelihatan. Nggak mau. Zoom-nya di kanan bawah, tinggal ditarik aja garisnya ke kanan. Oh, mati nih ya. Ya, atau enggak begini. Oh, kamu udah megang HP ya sekarang ya? Iya, Pak. Kamu enter dulu.
Enter dulu. Ini Enter. Ya udah ini udah mendingan lah. Cuman ada cahaya yang menghalangi. Value kurung buka mid. Iya udah mendingan. B15 tabel penyewa titik koma 2 titik koma true. Oke. Kamu ada namanya tabel penyewa bener ya? iya Pak. Coba di enter dulu. Oke, sekarang mana tabelnya? Coba arahkan ke tabel penyewa, HP-nya sambil digeser ke kanan juga biar saya kelihatan tabel penyewanya. Oke, ya itu tabel penyewa angka soroti datanya di blok angka 1, 2 di tabel penyewa. Yang ini ya Pak. Dari mana? Kalau pakai rumus lookup itu harus menyorotinya dari mana, ingat? Bukan dari K dong, dari L. Dari mana Pak? Bukan dari K, tapi dari L. Dari L. Ya, HP-nya sambil digeser ke kanan biar saya bisa lihat. Iya, gitu. Nah, dari situ, dari L. Ya, di blok ke bawah. Oke, udah di blok ya. Coba kita tes, bener nggak ini namanya tabel penyewa? Coba geser layar HP-nya, HP-nya nggak, HP-nya yang digeser ya. Ke kiri, ke pojok kiri, terus. Tuh, di sana kamu lihat namanya masih L2. Kamu belum punya nama tabel penyewa. Coba lihat ada tulisan L2 di pojok kiri. Kelihatan nggak? L2. Di pojok kiri atas. Yang mana Pak? Oh ini. Ya, Yang coba ini ya Pak. diklik tulisan L2-nya. Ya, kamu ketik tabel penyewa. Iya benar udah. Enter. Udah ya. Oke, coba sambil berkata simsalabim, rumusnya benar. Coba lihat rumusnya. Udah benar belum? Di enter ya Pak? Ya, lo enggak, tadi yang baru kamu rubah kan bukan rumus yang itu, rumus yang sebelahnya, tabel penyewa. Itu kan belum dibahas. Enggak, rumus sebelahnya loh, yang ada tulisan organisasi. Yang sedang dibahas kan rumus yang itu kan? Oh iya. Gimana tuh? Malah lari ke belakang. Tuh, udah nggak name lagi ya? Iya. Iya, penyebabnya apa tadi ingat? Itu yang di sini Pak. Ya, namanya belum dikasih nama range, belum dinamain, tapi kamu sudah buat, gitu kan? Iya Pak. Ya, jadi yang satunya lagi, yang fasilitas mobil juga sepertinya sama kesalahannya. Coba lihat tabel fasilitasnya mana, tabel fasilitas. Ini Pak. Nah, tabel tabel. fasilitas yang di atas. Nah, coba lagi cek, sudah ada nama nggak? Dengan cara sorotin angka 2, 3, 1, dan ke kanan. Dari L ya Pak? Ya. Tabel fasilitas itu dari mana? Ya. Dari K. Dari judul atau dari datanya saja? Ingat. Coba yang fokus. Oke. Nah, begitu. Coba lihat di sebelah kiri lagi, lihat lagi. Di posisi tadi kayak L2.
Udah ada namanya belum? Belum ada kan? Belum, Pak. Berarti Iya. diganti Diganti apa? Diganti. fasilitas mobil. Iya, diganti Desianti boleh nggak? Seandainya Enggak kayaknya. ya boleh aja. Coba aja kamu ganti Desianti. Iya, Pak. Coba. Nah, dicoba, Pak. Iya, dicoba. Coba ketik Desianti. Nggak boleh pakai spasi, nggak boleh pakai spasi. Nah, begitu. Iya, enter. Udah di enter? Udah, Pak. Oke, coba balik ke rumusnya. Oke, simsalabim udah berubah belum? Belum, Pak. Belum. Masih nama. Coba lihat rumusnya, name. Coba di double klik yang ada tulisan name. Enggak, ke rumusnya coba. Ya. Enggak. Oke, nah tadi yang tabel fasilitas kamu ganti namanya jadi Desianti. Tulis biasa ya, Pak. Ya. Iya, Diketik biasa ya, Pak. emang ada yang mengetik luar biasa, coba pengen tahu mengetik yang luar biasa gimana? Ya udah diketik aja. Ketik itu nggak ada biasa, nggak ada luar biasa ya. Mau Nah, ya, Pak. Iya, coba Desianti udah? Udah. Oke, coba simsalabim enter. Tuh, Wow. kan? Ore, berhasil. Tinggal di double klik ya, Pak. Mama. Oke, gimana Desianti? Iya, Pak. Ya, bisa ya? Bisa, Pak. Oke, sip. Makasih, Pak. Bapak, Ya, kok itu yang Desi yang paling bawah value itu kenapa ya, Pak? kenapa Desianti yang paling bawah value? Ya tuh, Oh, masih yang ada. Coba saya lihat sebentar dulu. Mana Desianti coba lihat. itu yang minibus 100 Oh iya, kenapa tuh value itu? Coba lihat datanya, data di sebelah kirinya. Karena itu kan pengisian itu tergantung kolom yang ada di data di kolom B kan. Coba lihat kolom B. Oh itu belum coba di copy dulu sampai bawah, coba dicek dulu, copy dulu, double klik. Oke, masih value. Coba lihat datanya yang ada di kolom B. Kolom B. Diklik pada rumus value. Oke, kemudian lihat angka yang di sebelah pojok paling kiri. Di tabelnya ada tulisan enggak yang nomor jual, ID jual. Lihat kolom ID jual untuk data terakhir. ID jual itu kolom yang paling kiri, Desi. ID jual, ya. Data terakhirnya mana? ID jual, data yang terakhir. Oke, coba diklik itu. Ya, itu angkanya berapa tuh? 2017? 222. Apa? 22? 222 10. Ya. Oke. Iya, jangan-jangan coba lihat sekarang ke tabel penyewa. Nih, tunggu dulu. Tabel penyewa sih udah benar ini. Coba lagi tabel penyewa yang value. Coba tampilin rumus yang ada value-nya itu tadi. Diklik dua ya, Pak? Iya. Mana diklik 2?
Yang true-nya diganti false ya, Pak? Enggak sih, emang kan datanya sudah urut ascending. True juga nggak masalah. Cuman datanya kenapa value dia? Itu rumusnya B2 bisa lebih B2. dekat. Oh, B23. Ini diganti Berarti dari 23, atas Pak. salah dong, coba. Coba rumus yang pertama, Coba lihat rumus yang pertama. Udah, Pak. Enggak, coba lihat rumus yang pertama, coba kita cek rumus yang pertama. Iya, double klik. Oke, itu Udah, Pak. benar nggak B15? Coba lihat ke kiri. Ini baris 15 bukan? Wah, B4. 14. B15. 14 kan? Nah, salahnya dari rumus yang pertama. Oh iya. Ya, Berarti jadi aduh. B15 itu kamu ganti dulu jadi B14. Ini Pak, panahnya kemana sih? Oh, ini. Ya, baru di copy ulang, double klik aja. Nah, begitu ya. Jadi data terakhir itu tadi error kenapa? Karena rumus yang pertamanya salah menunjuk sel. Sehingga Oh iya, Pak. rumus yang terakhir menunjuk sel kosong. Oh iya, Pak, betul. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kalau kayak begini akan menjadi lebih efektif ya. Cuman pelajaran kita jadi lama. Ya. Pelajaran kita lebih lama sehingga kita topik yang utamanya malah belum nyampe lagi. Ya, dibahas kita di pertemuan regulernya nggak sempat membahas materi, tidak dibahas nggak bisa-bisa, ya, mengharapkan kalian yang kreatif, seperti mengharapkan apa ya, gitu. Yuk aktif ya. Seperti mengharapkan Mengharapkan apa, Elsa? Enggak, Pak, enggak apa-apa. Ya, ini Elsa ini ada dua loh ya. Saya kadang-kadang suka ketukar nih antara Elsa Destia dan Elsa Anggriva. Oke, yuk lanjut ya. Oke, sekarang kita akan mengisi tentang lama sewa. Kalau lama sewa sih gampang ya. Iya, Pak. Jam Coba. kembali dikurang jam pinjam ya, Pak. Sama dengan Jam kembali dikurang jam pinjam dikali 24. Benar nggak, Pak? Iya, betul ya. Tapi karena ini mau dikali maka kita memerlukan kurung buka kurung tutup, gitu kan? Oh iya, benar. Iya, Pak. Kenapa kurung buka kurung tutup? Karena ini dikurangkan dulu baru dikali. Iya. Iya, Pak. Gitu ya. Ya, supaya tampilannya baik, maka ini kita samakan dulu. Misalnya kalau kita bulatin, lihat ya, ini 13,8 ya. Kalau saya nggak pakai koma-koma, dibulatkan 0 desimal, dia akan dibulatkan jadi 14, lihat. Iya. Tuh, lihat ya. Iya. Jadi, pembulatannya sesuai dengan aturan-aturan umum. Ya. Oke, nah masalahnya adalah ternyata banyak nilai negatif.
Ya, jam kembali dikurangi jam pinjam. Rumusnya bener kan? Oh, terbalik, sorry. Ini ya. Seharusnya yang biru adalah di sini, yang merah di sebelah kanan, gitu ya. Nah, tuh sekalian lihat bagaimana cara mengedit. Misalnya saya mau menentukan dia sebagai ini. Ya, jadi kalau di dalam soal tidak pernah dikatakan diatur tentang desimal poinnya, kalian boleh menentukan sendiri ya. Oke, kemudian kita lihat, nah diskon. Diskon ini kita harus ngelihat soalnya ya, coba. Saya sharekan dulu soalnya. Nah ini soalnya, udah kelihatan? Halo? Udah, Pak. Oke ya. Sebentar. Komputer saya yang sini kalau buka banyak-banyak file suka tiba-tiba lemot sendiri. Aduh. Nah ini. Ya, kita mau mengisi diskon berarti soal nomor 7. Lama sewa di atas 10 jam. Diskonnya 10%. Antara 5 sampai dengan 10, 5%. Dikali biaya sewa per malam, dikali lama sewa. Lihat ya. Ini saya copy aja deh. Supaya kita bisa lihat di Excel-nya ya. Yuk, kembali ke Excel-nya. Ini ya. Kita menghitung diskon. Soalnya yang tadi saya copy ke sini aja. Nih. Berarti pakai perintah apa nih? If. Sama dengan if kurung buka lama sewa. Berarti ini ya. Lebih besar sama dengan 10. Gitu ya, sesuai dengan soalnya. Maka 10% dari biaya sewa. Biaya sewa sudah ada belum? Di data utama ini biaya sewa sudah ada belum? Udah. 10% dikali mana biaya sewanya? Udah ada ya ini ya. Betul? Ya, jadi 10% dikali E14. Paham ya? Terus kita lihat sesuai dengan soalnya. Pak. Dikali lama sewa. Dikali lama sewa, berarti ini ya. Titik koma gitu ya, itu kalau dia 10%. Terus kalau if kurung buka, ketentuan yang kedua adalah antara 5 sampai 10. Berarti di sini kita cukup lebih besar sama dengan 5. If apa? If lama sewa lebih besar sama dengan 5 gitu kan? Ngapain nih? Lihat 5%. Ya, rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Ya, maka ini saya nggak mau ngetik-ngetik, saya ini copy aja ke sini. Terus 10%-nya saya tinggal ganti dengan 5. Titik koma, gitu ya. Terus kalau lebih kecil dari 5, 0%. Hasilnya 0, gitu ya.
maka jawabannya 0 gini. Kurung tutup, enter. Gitu kan? Oke, nah kemudian di sini diminta ya, di sel ditampilkan kalau dia 0, di sel ditampilkan dalam bentuk tulisan no discount. Masih ingat gimana caranya? Pakai tanda kutip. Kalian harus menggunakan section itu, ya kan? Ingat ya? Iya, Pak. Format cells gitu kan? Sebentar, ini berproses komputer saya. Custom. Kemudian karena ini adalah nilai rupiah gitu ya. Dan tidak ada nilai negatif, hanya nolnya, maka kita bisa menggunakan section berapa dan berapa? Section 1 dan section 3 gitu ya. Maka misalnya saya supaya nggak ngetik sendiri, saya ketik ini aja di sini. Nah ya, ini saya nggak bisa memperbesar ya, jadi agak kecil. Ini section 1, ini section 2 ya. Cuman karena nggak mungkin negatif, maka section 2-nya saya hapus saja, saya nggak butuhkan itu. Tapi tetap saya batasi titik koma. Kemudian section 3-nya tulisannya no discount. Gitu ya. Section 4-nya nggak kepake, ya udah nggak usah ditulisin. Oke. Maka inilah hasilnya. Ternyata tidak ada, kebetulan dalam contoh ini tidak ada yang lebih kecil dari 5 ya. Ada di sini 5. Bapak boleh lihat lagi nggak Pak yang format cells-nya? Ya, format cells. Ini saya kopikan dulu ya. Saya kopikan. Saya letakkan di sini deh, biar kelihatan. Nah itu. Oh ini. Nih. Kelihatan? Titik komanya 2 kali ya Pak? Iya, karena apa? Karena di sini itu adalah sebetulnya section 2 yang tidak kepake. Nggak boleh langsung begini. Kalau kayak begini, no discount ini akan dianggap sebagai section 2. Oh iya. Oke Pak, saya paham. Gitu. Cuman kebetulan di sini tidak ada yang di bawah 5 ya. Ini saya kurangin deh. Misalnya ini 915 230. Misalnya contoh aja ya. Ini supaya dia kurang dari 4 untuk ngecek benar nggak ada tulisan no discount. Nah, betul ya, no discount. Tapi di sini tertulisnya ya ini di bawah 4 sebetulnya, di bawah 5. Sehingga kalau dibulatkan tidak terlalu tepat, maka tampilannya saya rubah, kita gunakan desimal. Nah, gini. Sekali aja deh. Jadi kelihatan bahwa ini tuh di bawah 5, makanya tertulis no discount. Bukan 0. Ya, tulisan no discount-nya mau pakai warna merah deh biar kelihatan. Maka ini tinggal saya tambahkan dengan red. Gitu ya. Jadi kalau dalam sini tambahnya bagaimana? Tambahnya cuma gini aja. Gitu.
Oke, lanjut ya. Kemudian yang berikutnya coba kita lihat tentang pajak, apa yang dikatakan pajak. Ya, 10% biaya sewa per hari dikali lama sewa. Pajak. Begini pajak ya. Sama dengan 10% dikali biaya sewa per hari, biaya sewa per jam ini dikalikan lama sewa gitu ya. Yang sewa. Harus pakai kurung-kurung nggak? Iya, Pak. Enggak. Enggak, betul ya, karena ini sama-sama dikalikan, mau dikurungin sama enggak masalah ya. Oke. Ya, ini kita karena tidak ada ketentuannya, kita bisa menggunakan supaya sama tampilannya yang kita menggunakannya currency aja ya, supaya tampilannya sama. Gitu. Inilah ngomongin soal pajak, gitu ya. Nah, terakhir yang total bayar. Kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini dibilang total bayar. Silakan Anda pikirkan rumusnya berdasarkan data yang tersedia. Coba kita lihat. Total bayar. Gimana nih cara mencari total bayar? Berarti biaya sewa per hari ya kali ya kan? Biaya sewa per hari. Ya, biaya Tambah. sewa per jam gini ya. Iya, per jam. Biaya sewa Tambah. per jam Dikali. Bukan yang dikali. sama sewa gitu ya. Dikali. Betul? Iya, betul. Terus dikali diskon. Atau menambah? Dikali diskon. Kenapa, Pak? Diskon itu akan mengurangi atau menambah? Mengurangi. Iya. Mengurangi. Diskon. Kalau pajak itu akan menambah, Dikurangi diskon, Pajaknya ditambah. tambah ditambah pajak gitu ya. Iya, Pak. Buka kurung tutupnya perlu nggak di sini? ya Pak. Perlu. Perlu. Oke, yang mana nih? Ya, sebetulnya dalam perkalian seperti ini kurung buka kurung tutupnya nggak perlu. Kenapa? Kayak gini di sini nih. Excel akan mengalihkan dulu E14 dikalikan dulu atau J14 dulu dikurangin. Dikalikan dulu. Kali itu punya derajat yang lebih tinggi dibanding pada tambah menambah kan. Dia pasti mengalihkan ini dulu. Hasilnya baru dikurangi dengan K14. Baru ditambah lagi dengan L14. Jadi kurung buka kurung tutup sebetulnya tidak perlu. Tapi boleh nggak Pak? Supaya saya tahu logika rumusnya, saya boleh gunakan kurung begini nggak? Boleh juga, silakan. Asal jangan sampai memberi tanda kurungnya seperti ini. Ini akan menjadi logika perkalian yang salah total kalau kayak begini. Jelas ya? Iya, jelas. Iya, Pak. Tambah salah ya. Iya, Pak. Mendingan begini ya. Nah, ini dia. Oke. Ya,
sedangkan jumlah total rata-rata saya pikir ini sih Anda udah tahu semua lah ya, sama dengan apa nih? Sum gitu ya. Average, iya sum, average gitu-gitu ya Pak. Iya, sum dari gitu ya. Jumlah total bayar. Kalau rata-rata rumus ini tinggal saya copy. Sumnya saya ganti menjadi average. Average. Kalau nilai total terbesar, ini menjadi max, gitu kan? Max. Terkecil, ini menjadi Min. Min. minimum. Selesai sudah. Keren. Ya, jadi kalau Anda menguasai ini sebetulnya mengerjakan tabel ini seharusnya nggak lebih dari 20 menit. Tapi masalahnya yang tersisa Ya,